Selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan selamat petang semuanya, kawan semuanya. Kini saya akan melanjutkan lagi untuk sebagai perjalanan kami akan mengatakan kepada Anda bahwa ini adalah kehidupan saya sehari-hari. Saya selalu mencari duit ya kayak begini, guys. Anda sendiri bisa menilai bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan semua orang di Indonesia ini. Makanya kalau membuat statement anggota-anggota DPR itu jangan ngawur ya, jangan menyakiti kami. Kami merasa tersakiti karena kalian berjoget-joget gitu ya. Kami selalu untuk rakyat dan rakyat selalu untuk kami, dan kami adalah rakyat ya. Kami adalah rakyat. Kami orang susah, guys, biasa. Dalam kehidupan itu biasa bagi kami. Tapi kalau uang rakyat dipergunakan kayak begitu, ya kami nggak terima, guys. Pajak makan mari makan melangit ya kan, selangit. Pajak di mana-mana, apa-apa dipajak. Bayangkan, rakyat sudah menjerit, rakyat sudah berteriak. Pemimpin apa yang kayak gitu membiarkan rakyatnya kayak begini? Ya, di era Bapak Jokowi saja selalu cair, guys, selalu cair. Ya, diperbarui terus. Bansos itu jangan sampai melulu orang itu saja, karena rakyat itu mengeluh. Bayangkan lihat di pasar kampung itu loh, guys, daya beli masyarakat itu susah, nggak ada yang membeli, dan pekerjaan di mana-mana PHK. Terus apa sih keuntungan dari pemerintah ini untuk rakyat? Memberi lapangan kerja kan? Tidak kan? Justru para pengusaha-pengusaha itu yang kasihan mereka. Sebenarnya kayak anggota-anggota DPR gitu membebani mereka, guys. Peraturan-peraturannya itu membebani. Kalau sudah membantu rakyat, memberi pekerjaan rakyat, jangan dibebani kayak begitu. Iya kan? Apa sih susahnya mengatur rakyat? Apakah kami yang mengatur diri kami sendiri? Kami juga gak butuh pemerintah kayak gitu, guys. Yang memperjuangkan bangsa ini bukan kalian. Yang memperjuangkan bangsa ini adalah nenek-nenek moyang kami sendiri, ya kan? Kalian cuma apa? Cuma hanya berunjuk rasa dan orasi saja. Kalian cuma hanya menggembar-gemburkan kata-kata. Itu pun yang berjuang adalah kami rakyat untuk dalam pengusir penjajahan, ya kan? Rakyat sama, apalagi tukang becak, rakyat jelata. Bayangkan, adakah orang-orang dari pejabat itu yang naik bendera merah putih di Surabaya? Ya tidak ada. Tukang becak itu, guys, orang rakyat jelata. Mereka rela mati untuk hidup ini, untuk kesejahteraan rakyat, untuk supaya jangan dijajah rakyat. Kami tidak mau dijajah oleh negara lain, tapi juga kami nggak mau dijajah oleh bangsa kami sendiri. Kami merasa sakit hati bila rakyat, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, bapak-bapak kami, semuanya diperlakukan tidak adil. Sepertinya pajak bumi itu kayak menteri tanah itu, kalau bikin tanah ini milik negara. Sejak kapan kamu punya kayak begitu? Ya coba kamu ngomong di depanku, sudah tak tonjok kepalanya kalau negara gitu, guys. Wah, tanah saya dikatakan tanah negara. Emang kamu punya warisan pangan bapak saya? Ya nggak mungkin lah. Jadi negara ini kalau mau menjadi pejabat, ya menjadi pejabat yang baik. Jangan asal comat saja. Rakyat sudah jemu di pemilihan umum mendatang. Pasti tidak ada pemilu, guys, tidak ada pemilihan rakyat. Ya, kami selalu mencari uang saja, tapi kami tidak lupa. Ya, kami makan dari rakyat. Yang memberikan makan kami juga rakyat, bukan pemerintah. Kami nggak pernah dapat bantuan apapun kok. Ya, coba lihat rakyat begini. Mereka membantu kami walaupun nggak banyak, sedikit, ya kan. Aturannya kayak pemkot itu. Orang gini dilarang, orang miskin, pengamannya. Kalau saya sudah nanti gelap mata, ya saya lawan, guys. Saya akan berjuang mati-matian.
saya tidak mencuri, pokoknya saya tidak merugikan orang lain, saya tidak maksa, tidak merampok. Jika saya terpaksa, saya akan melawan, saya akan berjihad guys, ya kan, bela diri saya sendiri. Jangan salahkan saya bila terjadi suatu pertengkaran yang bisa mengakibatkan nyawa melayang, ya kan. Itulah rakyat. Jadi hukum tidak berlaku untuk rakyat. Hukum sebab akibat itu adalah kekuasaan di tangan rakyat, dan rakyat adalah suara Tuhan yang sejati. Rakyat adalah suara Tuhan yang murni. Semua dikembalikan kepada rakyat. People power guys, ya. Kami selalu berjuang untuk rakyat. Kami selalu minta harapan makan juga dari rakyat. Kami berjuang tidak untuk memperjuangkan pemerintahan ini, pejabat-pejabat ini, biarkan mereka. Tapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, makannya saja yang memberi makan kami guys, rakyat jelata, rakyat merdeka, ya. Kami membebaskan diri kami sendiri dari kemerdekaan ini, bukan dari pemimpin. Mereka cuma hanya mengordinasi saja, tapi kekuasaan, keberanian juga di tangan rakyat sendiri guys. Itulah seharusnya pejabat-pejabat pemerintahan yang mengerti, ya. Jangan sampai menyakiti hati rakyat. Jangan berjoget-joget di depan rakyat. Kalau ada gaji, coba ditunjukkan ke rakyat. Rakyat cuma 100.000 sangat berarti. Ya, mereka bensin sampai 17.000, bayangkan itu buat makan berapa keluarga itu bisa guys. Ya ampun, negara macam apa kayak begini? Selama-lama negara ini bubar, jadi negara muslim, ya alhamdulillah. Yang penting rakyat bahagia, ya kan. Dimana-mana negara muslim itu rakyatnya enak dan kaya raya guys, selalu tegas. Beda dengan republik, selalu unjuk rasa, selalu risau, resah, dan tidak aman di mana-mana. Ya, saya mohon kepada anda sekalian semuanya untuk membantu rakyat di sekitar anda. Jangan sampai biarkan mereka dalam kelaparan, kasihan. Jangan mementingkan apa itu, namanya unjuk rasa, ya. Di mana-mana pasti keruh guys, semua orang berkumpul. Ya, apa yang nggak bisa jadi bisa, nggak ada ditunggangi apa gitu, ya nggak mungkin. Kalau sudah kompak, hati marah, kecapean, kepanasan, pasti terjadi apa saja. Itu logika. Mereka enak duduk di kursi. Bayangkan seorang pekerja kalau hatinya marah, ya ditempeleng orang gitu kan. Coba kalau menjadi pejabat di kantor, marahnya cuma diem aja. Beda guys, ya. Terima kasih telah menonton video saya ucapkan terima kasih.